Sekarang gini. Itu di halaman 3. Halaman 3. Ya. Ya. Yang paragraf paling atas itu. Ya. Ya. Ya, setelah Chan et al, ketemu salah satu Ya. penelitian ini ya. Iya. Menunjukkan efek positif. Penelitian ini tuh maksudnya penelitiannya siapa, Aldo? Oh iya, Dok. Belum, penelitian siapa itu? Chan atau Almeida? Itu Almeida et al. Ya kalau Almeida nggak boleh, itu ada tulisan salah satu penelitian inilah. Yang salah yang lain mana? Iya, Dok. Ya, dihapus saja itu. Langsung efek positif dari CWI terhadap penerapan modulasi otot jantung. Itu salah Ya. satu penelitian ini menunjukkan itu dihapus. Dihapus saja udah. Ya. Terus paragraf berikutnya. Salah satu pemulihan thermal terapi. Thermal terapi itu maksudnya apa? Oh, terapi dengan Panas. panas. Kamu Ya. terapi panas itu bukan thermal terapi. Itu heating terapi. Heating. Kalau thermal terapi itu terapi suhu. Suhu itu bisa panas, bisa dingin. Thermal terapi itu terapi panas, ya. Betul, terapi panas itu bukan terapi suhu, ya. Jadi itu jangan ditulis thermal terapi tapi heating terapi. Ya. Ganti itu. Nah, terus sekarang pertanyaannya tuh yang di rumusan masalah halaman 5. Oke, aduh. Pertanyaan yang nomor 1 itu. Saya tanya itu, nomor 1 itu sudah pernah diteliti orang atau belum? Sudah pernah. Sudah toh? Nah, terus ngapain kamu tulis lagi? Itu banyak penelitiannya tuh. Nggak usah diteliti lagi. Yang nomor 2 sudah pernah diteliti orang atau belum? Iya, sudah. Pernah juga. Banyak juga, ya. Nah, penelitianmu itu yang nomor 3 itu. Oh. Iya, nomor 3 itu saja. Ya. Jadi, Nah, cuma 3 itu diperbaiki redaksinya. Apakah tulis apakah efek radiasi FIR ya. Ya, jangan pakai lebih baik. Lebih menurunkan kadar asam laktat dan memulihkan glukosa darah dibandingkan dengan efek CWI setelah aktivitas fisik. Diulang Aldo, nomor 3. Apakah efek radiasi far infrared lebih menurunkan kadar asam laktat dan memulihkan glukosa darah dibanding efek CWI setelah aktivitas fisik? Ya, paham ya Do? Paham. Jadi nomor 1 enggak perlu, itu sudah diteliti.
Nanti duplikasi karena ini disertasi, nggak boleh ada yang sama. Oh, jadi kata-katanya ini nggak perlu ya, Dok? Apa? Untuk melihat besarnya saja juga nggak perlu. Nah itu kalau sudah diteliti, ngapain diteliti? Kamu bisa jawab nggak nomor 1 itu? Nggak usah diteliti, itu lihat literatur aja sudah tahu tuh kalau itu turun. Iya kan? Iya. Iya. Lalu sudah diteliti ngapain gitu loh? Kamu teliti lagi gitu loh. Nggak perlu. Nggak perlu. Ya ini menurut saya nanti didiskusikan dengan pembimbingnya, dengan promotor. Iya. Lalu yang tujuan. Tujuan halaman 6. Nulis tujuan itu enggak boleh seperti itu. Masing-masing harus ada kata kerjanya. Ya. 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 Jadi nomor 1 itu apa tuh? Oh. Berarti tujuannya cuma satu aja ya, yang sesuai rumusan. Iya, tujuannya cuma satu, yaitu membandingkan, bukan menganalisis. Iya. Kan kamu mau membandingkan. Membandingkan. Iya, membandingkan efek atau pengaruh. Iya, radiasi far infrared. Dan iya sudah, itu tahu tujuannya. Iya kan? Itu tujuan penelitiannya. Iya kan? Iya. Nah, terus sekarang definisi istilah. Definisi itu apa artinya tuh? Oh, definisi makna atau arti. Nah, ya, makna. Berarti makna itu biasanya pakai apa? Adalah ya. Oh, ada. Asam laktat adalah, bukan pakai merupakan. Oh. Ya. Nah, sekarang definisi yang kamu buat itu asam laktat itu kamu ambil menurut siapa? Harus dicantumkan. Menurut siapa itu? Di sini Jensen. Di sini Jensen. Jensen itu memuat nilai normal dari asam laktat atau definisinya juga? Ya, di sini cuma semua normal. Yang ada di situ menurut Jensen. Iya. Ya, kalau gitu Jensennya jangan ditaruh di situ, taruh di akhir paragraf. Ya. Oke. Kemudian glukosa darah. Halaman berikutnya 7. Itu menurut siapa? Oh. Enggak ada. Masih saya belum masuk. Terus itu definisinya gimana tuh? Glukosa darah adalah, mestinya kan gitu. Iya. Nah, glukosa darah adalah apa? Glukosa itu apa? Masa sumber energi selama beberapa jam setelah makan, masa gitu? Nah, itu ngarang kamu itu. Definisi tidak boleh ngarang, harus ngambil dari punya siapa, itu menurut siapa, itu kan teori itu. Ya. Terus radiasi far infrared, ya itu sudah ada itu betul adalah, tapi menurut siapa itu? Cantumkan menurut siapa. CWI juga menurut siapa? Terus
Definisinya masa gitu? Ya CWI adalah apa? Seperti yang FIR itu loh. Ya, diperbaiki ya, halaman 7 ya. Siap. Halaman berikutnya, halaman 8, Aldo. Asumsi itu apa, Aldo? Saya kalau asumsi ini ikut pada penelitian yang di UNESA, dok. Jadi belum. Iya, kelihatan kalau di Kopas, copy Iya. paste. Tapi nggak begitu. Asumsi itu adalah satu dugaan yang dibuat peneliti, ya, karena keterbatasan penelitiannya, dia tidak melakukan pemeriksaan. Contoh ya, tuh ya. Karena saya tanya di penelitianmu ini, tuh. Aldo memberikan FIR, terapi FIR, radiasi FIR itu tujuannya suhunya supaya meningkat. Ya, sekarang saya tanya, kamu ngukur suhu apa enggak? Ukur, Mas. Diukur suhunya, suhu tubuh? Suhu tubuh kemarin ada data mentahnya, cuma belum saya masukkan. Mungkin saya masuk. Kalau suhu tubuh diukur, dimasukkan tuh, dianalisis itu, mestinya loh. Kalau kamu nggak ukur, itu kamu masukkan asumsi bahwa FIR itu akan pasti meningkatkan suhu tubuh. Itu asumsi. Tapi kalau kamu ukur, ya tampilkan. Nanti didiskusikan dengan promotor ya. Mau ditampilkan atau enggak. Kalau enggak ditampilkan masuk di asumsi. Kalau saya ya tampilkan namanya disertasi. Ada datanya ya? Datanya ada, dok, cuma data mentah ya. Iya, ya dianalisis Jadi sebelum berapa, setelah di FIR suhunya berapa, meningkat betul atau enggak. Enggak kamu tampilkan itu kamu takut karena datanya jelek atau gimana? Kemarin itu saya cuma ambil setelahnya aja, dok. Jadi sebelumnya saya ambil kan. Ya enggak bisa berarti. Nah, itu berarti kan ada kendala di situ ya. Masukkan di asumsi aja supaya nanti waktu ujian orang enggak nanya. Jadi kamu asumsikan bahwa FIR ini pasti meningkatkan suhu dan WIC itu pasti menurunkan suhu. Dasarnya apa? Ya sudah teori yang sudah ya ini sudah terkenal di mana-mana. Kalau FIR ya pasti meningkatkan suhu dan gitu loh. Tuh. Meningkatkan suhu sampai berapa itu kan sudah ada teorinya gitu loh. Jadi kamu tidak perlu mengukur lagi. Maksudnya begitu. Kalau nggak kamu masukkan asumsi, salah kamu tuh. Ya. Jadi asumsi nomor 1 adalah terapi suhu menggunakan FIR pasti meningkatkan suhu. Terapi suhu dengan WIC pasti menurunkan suhu. Ya. Itu nomor 1. Terus yang kedua, nutrisi yang diperoleh oleh subjek ya, itu kamu suplai atau mereka makan sendiri-sendiri? Mereka makan di rumah. Makan di rumah. Ya. Berarti ini juga harus masuk asumsi bahwa asupan nutrisi selama penelitian, asupan nutrisi sebelum, selama dan setelah latihan diasumsikan sama. Itu. Apa dasarnya tuh? Diasumsikan sama itu. Ya karena untuk pengukuran glukosa itu
Ya, saya suruh. Ini kan mahasiswa subjeknya tuh. Iya dong, mahasiswa. Nah, kamu bilang karena mahasiswa sudah diberitahu, itu aja sudah. Ya, Iya. sudah diberitahu sebelumnya. Nah, terus nomor 3 tuh. Apakah setiap individu ini ya memiliki distribusi tipe serabut otot yang sama? Apakah Aldo melakukan pemeriksaan terhadap distribusi serabut otot? Tidak. Tidak, ya itu diasumsikan sama. Jadi diasumsikan tipe serabut otot mahasiswa tersebut Memiliki distribusi tipe serabut otot yang sama. Dasarnya apa? Karena mereka adalah mahasiswa kepelatihan. Kan dari satu prodi loh. Iya. Atau dari beberapa prodi? Dari satu prodi. Dari satu prodi. Ya. Nah, gitu loh. Dianggap sama karena mereka sudah lolos seleksi kan begitu. Iya. Nah, gitu. Oke. Paham ya, Do ya? Itu kalau nggak ditulis gitu asumsinya, kamu bisa dibantu besok ujian. Oke, kita lanjut. Kajian pustaka sekarang. Do, ini karena kamu intervensimu adalah terapi suhu, saya kok belum menemukan apapun di sini mengenai teori tentang kalor, tentang suhu, tentang perpindahan panas, ya. Itu penting. Nggak ada nih, belum ada, ditambahin saja. Kalau kamu bingung itu nyari buku anak-anak SMA itu loh, ada itu. Tentang energi panas, kalor, ya, hukum termodinamika, itu penting. Nah, karena begini tuh, nanti ada pertanyaan begini. FIR, ya, itu menggunakan media perpindahan panasnya pakai apa? Pakai sinar infrared. Ya, infrared itu sinarnya. Sinarnya itu merambat melewati apa? Melalui media alat selimut. Nah, ini kalau kamu nggak nuliskan kajian pustaka ini, kamu pasti kelabaan jawabnya. Jadi tak kasih tahu ya, FIR itu menggunakan gelombang elektromagnet. Karena itu disebut radiasi perpindahan kalornya. Sama seperti ketika kamu kemah buat api unggun di malam yang dingin. Rasanya hangat. Itu karena ada radiasi dari panas yang dihasilkan oleh api unggun. Bukan karena udaranya, tapi karena radiasinya. Ada gelombang elektromagnet itu yang dihasilkan dari FIR. Kalau CWI apa medianya? Medianya dengan penambahan air dingin. Air kan, di situ ada air medianya. Maka pindahnya panas itu lewat media air. Itu namanya konveksi. Nah, itu nanti ditulis di kajian pustaka tuh. Nah, jadi di sini tuh itu tidak hanya persoalan suhunya panas atau dingin, tapi kamu menggunakan dua media yang berbeda, radiasi dan konveksi. Ya, nah ini yang kemudian nanti juga perlu menjadi satu kesimpulan muncul di dalam temuan disertasimu. Jadi untuk terapi suhu itu baiknya
pakai media apa? Radiasi atau konveksi. Nah, gitu tuh. Itu harus menjadi temuan baru tuh. Paham ya tuh? Iya, Dok. Tapi itu kalau nggak muncul di kajian pustakamu, salah tuh. Terus muncul itu. Ya nanti ditambahkan ya. Iya, Dok. Kalau kamu bingung, punya temen anak MIPA enggak? Cari. Iya. Siapa? Terus mintakan dia kajian teori tentang energi panas, kalor, suhu, ya, dan perpindahan suhu. Karena kamu menggunakan itu untuk teori kamu. Oke, sekarang kita lanjut ke kerangka konsep tuh. Nah, oke. Kerangka konsep ini ya, yang di atas itu tertulis apa? Di bawahnya kerangka konsep paling atas itu tulisannya apa? Bentar, Dok. Oh, ini di bawah kerangka konsep ada aktivitas fisik, kemudian. Nah, sekarang saya tanya, Aldo ini neliti apa sih sebenarnya? Efek aktivitas fisik atau efek terapi suhu? Terapi suhu. Nah, mestinya di bawah kerangka konsep itu efek terapi suhu. Jadi tulis terapi suhu mestinya. Nah, yang sebelah kiri itu dingin, yang sebelah kanan itu panas. Bukan aktivitas fisiknya tuh. Jadi itu sudah betul itu pemulihan CWI, pemulihan FIR. Di atas ini terapi suhu. Jadi bukan aktivitas fisik. Ya. Oh iya. Nah, sekarang yang ke bawah itu sebetulnya udah oke, yang sebelah kanan. Sekarang yang sebelah kiri tuh. Sebelah kiri itu kan setelah vasokonstriksi. Iya. Iya. Vasokonstriksi. Harusnya kan suhu tubuhnya jadi turun. Kenapa kok jadi naik? Karena ada kelenjar adrenal dan sebagainya itu. Karena di bahan yang saya temukan itu kemarin itu menyebutkan setelah suhu dingin tersebut maka mereka melepaskan epinefrin. Kasih tahu ya. Ya. Ini kamu mencoba menjelaskan efek dari CWI melewati hormonal. Efek hormonal tuh itu tidak akan bisa secepat itu. Saya tanya, setelah diberikan CWI, Ya. itu mengukur asam laktat dan glukosanya berapa lama setelah itu? Langsung. Karena langsung. Berapa menit? Langsung. Pemulihannya kan 15 menit. Ya. Nah, nggak mungkin tuh. Nggak akan mungkin secepat itu suhu tubuhnya naik, itu nggak mungkin. Ya, itu kotak yang tulisannya kelenjar adrenal, hormon adrenalin, noradrenalin, tiroksin itu nggak mungkin lewat situ. Itu butuh waktu berhari-hari tuh untuk bisa seperti itu. Nah, ini kamu 15 menit kok. Berarti efeknya nggak lewat situ tuh. Ya, efeknya itu melewati respon sistem saraf otonom. Ya, lewat sistem saraf otonom. Nah, nanti kamu, nah itu sudah ditulis gitu loh di atas itu. Pelepasan epinefrin, norepinefrin, sistem saraf otonom itu sudah betul itu. Yang jadi yang panah ke kelenjar adrenal itu keliru itu. Nah, tinggal setelah
epinefrin dilepaskan, norepinefrin dilepaskan, itu apa yang terjadi? Berarti setelah pelepasan saraf otonom itu untuk kelenjar adrenal itu salah tuh ya? Salah, itu harus diganti itu, Bu. Kalau lewat itu bisa, tapi itu berhari-hari. Oh, berhari-hari. Nggak mungkin, kamu 15 menit setelah itu kamu cek kok. Iya, Dok. Nah, yang perlu kamu cari itu sekarang adalah efek dari stimulasi saraf otonom itu apa? Efek dari pelepasan epinefrin, norepinefrin itu apa? Ya. Setidaknya kamu tulis gini loh, Do. Ya. Ya, kamu ya itu ditulis perbaikan mikrosirkulasi. Ditulis. Iya, Dok. Perbaikan mikrosirkulasi. Pada kapiler pembuluh darah kecil di bawah kulit. Ya. Terus? Oke. Nah, itu baru yang ke bawah itu panah betul begitu. Ya, Aldo. Ya. Ya, jadi nggak bisa lewat itu keliru itu. Oke, sekarang lanjut ke halaman berikutnya. Jadi yang paling atas itu diganti ya, jangan aktivitas fisik ya. Tapi Terapi dulu ya. Terus aktin miosin dan aktivitas dan sebagainya itu nggak perlu. Jadi langsung ke pemulihan, langsung ke, jadi atas itu terapi suhu, terus langsung CWI dan FIR. Iya. Pemulihannya juga dihapus pemulihannya. Ya. Terus di bawahnya FIR ditulis panas. Di bawahnya CWI ditulis dingin. Oke? Baik, sekarang hipotesisnya nanti mengikuti ya, Do. Menyesuaikan tujuan dan rumusan masalah ya. Iya, Dok, menyesuaikan. Ya. Terus sekarang halaman 61 metode penelitian. Itu perlu di keterangan gambar, itu perlu ditambahkan tuh. Seperti misalnya L. L itu kan aktivitas fisik metode submaksimal. Iya. Ya. Tulisannya 85% heart rate maksimal. Bener tak? Karena yang di belakang beda lagi loh. Terus yang di diskusi juga beda lagi. Kamu menentukannya berbasis heart rate maksimal atau kemampuan maksimal atau kerja maksimal? Kalau saya heart rate maksimal saja. Kalau ya nanti yang didiskusi diperbaiki loh ya. Kamu pakai intensitas apa kerja maksimal itu pakai punyanya pompa itu. Ya harus konsisten ya. Nanti sekarang metode dulu. Ya. Nah, kan kalau kita memberikan latihan itu harus lengkap tuh. FITT-nya harus lengkap. Jadi nggak cuma submaksimal, itu kan intensitasnya saja. Frekuensinya berapa kali? Ini cuma sekali latihan saja dah. Sekali latihan saja. Oke.
Ya ditulis. Aktivitas fisik metode submaksimal 85% heart rate maksimal, single boot. Ya. Terus kemudian berapa lama tuh? Kalau kemarin itu sudah mencapai heart rate-nya, sudah saya stop. Tuh, latihannya itu kan ada pemanasan, ada inti, ada pendinginan, ada pemulihan. Ya. Nah, terus yang waktu inti itu berapa lama? Waktu berada di heart rate 85% itu berapa lama? Nggak dihitung, nggak ditentukan. Iya, kemarin itu setelah mencapai heart rate-nya 85% maksimal itu, Dok. Beberapa menit sudah saya stop langsung sekitar. Oh iya, berapa menitnya itu berapa lama? Atau begitu mencapai 85% terus dihentikan? Kadang masih sanggup ya kan, Dok. Jadi saya terus karena fisiknya kuat gitu kan, saya coba pertahankan aja. Jadi kalau berarti tiap orang bisa beda itu. Ya menurut saya apa ya, Dok? Kemampuannya ini ya sekitar fisiknya itu sih berbeda-beda gitu. Jadi, oh iya, tapi kan dia berada di zona latihannya itu berapa lama kan harus ditentukan, Bro. Saya cuma memakai ini aja, Dok, heart rate-nya saja. Kalau sudah. Loh, iya tahu heart rate-nya. Setelah mencapai heart rate, kan kamu bilang ini adalah latihan submaksimal. Nah, itu berapa lama? Di submaksimalnya itu berapa lama? Orang lari 5 menit dengan lari 10 menit kan beda tuh. Oh iya, Dok. Nanti ditanyakan ya kepada promotor dan co ya. Jadi durasinya berapa lama ini? Penting ini. Terus kemudian kalau ditanya tuh, ini karena informasi di depan di kajian pustaka enggak ada. Kenapa FIR-nya 15 menit dan CWI-nya 15 menit? Kalau di penelitian sebelumnya, metode yang dipakai di CWI itu tidak boleh lebih dari 15 menit karena akan mengakibatkan hipoksia gitu. Terus kemudian kalau CWI, kalau ya, FIR, kalau FIR kok 15 menit? Iya, Dok, memang dari penelitian sebelumnya patokannya 15 Loh, menit. iya tahu. Tapi kan kenapa 15 menit? Kalau menurut saya acuannya jangan menit berapa lama. Tapi dilakukan sampai suhu berapa derajat. Nah itu. Tapi masalahnya ini kan kamu nggak ngukur suhu ya. Jadi anggap saja diasumsikan waktu 15 menit itu waktu untuk mencapai suhu terapi. Gitu aja. Ya. Jadi kalau ditanya 15 menit itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu terapi. Paham ya, Dok? Itu untuk yang FIR ya, Dok? Apa untuk? Sama dua-duanya. Dua-duanya. Nah, kalau ditanya suhu terapinya berapa, Dok? Nah, tinggal nyari itu di tinjauan pustaka. Kalau CWI itu berapa? 5 kalau sampai FIR itu ya. berapa? Ya, kalau nggak salah FIR itu 42 atau 44 gitu. Nggak salah loh. Nanti tinggal kamu cari ya. Jadi 15 menit itu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek terapi suhu. Iya.
dari penelitian yang sebelumnya. Oke. Terus variabel penelitian halaman 62 tuh. Variabel independennya jadinya apa tuh? Variabel bebas berarti glukosa darah. Variabel bebas glukosa darah. Di situ loh tulisannya apa? Di sini saya variabel independen Ya, dan variabel bebas. Berarti ini dua ini dok, apa namanya? apa? CWI, sama infrared. Enggak. FIR dan CWI itu metodenya. Betulnya Ini variabel bebasnya apa? Terapi panas, terapi dingin. menggunakan FIR, dan terapi dingin, menggunakan CWI. Ya. Jadi variabelnya itu terapi panas. Panas. Ya. Yang kedua terapi dingin menggunakan CWI. Paham ya, tuh? Paham ya, tuh? Iya, dok. Bukan FIR dan CWI-nya, tapi terapi panasnya. Ya. Iya, dok. Jadi tinggal ganti dikit-dikit itu aja. Itu apa tuh? Iya, dok. Hmm? Gimana, dok? Moderator itu apa? Variabel moderator. Oh, variabel penunjang. Apa itu penunjang? Ya, yang dilihat saja menurut saya. Seperti Kamu mau nulis moderator atau modulator? Beda loh. beda, dok. Moderator itu variabel antara. Variabel antara itu yang ada di antara terapi panas, terapi dingin dengan asam laktat dan glukosa darah. Yang di tengah-tengah itu apa? Contoh, norepinefrin kamu periksa, itu variabel moderator. Ya, misalnya lagi lebar pembuluh darah, itu variabel moderator kalau kamu periksa. Nah, di sini kan tidak ada. Variabel moderatornya apa? Tidak ada. Yang ada variabel modulator. Modulator itu yang memodulasi. Artinya, kalau variabel ini itu ada, kemungkinan perubahan pada asam laktat dan glukosa darah itu bisa berubah. Ya, itu loh. Nah, di situ sudah ada kamu tulis variabel kendalinya itu BMI. BMI itu kan ada berat badan dan tinggi badan. Nah, ngapain kok kamu masukin lagi tinggi badan dan berat badan? Nggak usah tuh. Udah dihapus saja variabel moderatornya. Tambah salah kabeh nanti. Ya. Nah, kalau kamu sudah nulis variabel kendali ya harus bisa dikendalikan. Nggak boleh ditulis modulator. Ya. Oke. Baik. Kita lanjut. Halaman 63 tuh. Tuh yang bantu ngitung statistiknya siapa tuh? Jumlah sampel. Teman di Unesa gitu. Tuh. Ya. Kalau bisa hitungnya jangan pakai Federer. Karena Federer itu tidak memperhitungkan tingkat kesalahan simpangan baku dari penelitian sebelumnya. Kalau saya cenderung kamu pakai Lemeso. Ya. Coba tanya temennya yang sudah ini yang bantu kamu.
ini aku sama pengujiku suruh ngitung ulang pakai lameso. Lameso. Pakai lameso. Ya. Nah, lameso ini butuh hasil penelitian yang sebelumnya. Data mean, rata sama standar deviasinya. Bisa salah satu tuh, bisa FIR, bisa CWI. Ambil salah satu saja. Ya. Nah, atau kamu hitung dua-duanya, nanti milih yang sampelnya paling kecil. Ya, Do. Oh, baik. Nanti kamu kan ini mau publikasi, Do. Iya, publikasi. Kewajiban publikasi. Iya, kewajibannya. Makanya itu tuh. Nanti kalau sampelmu pakai Federer ini ditolak banyak orang, nanti repot. Iya, Dok. Oke. Baik, terus halaman 64 tuh. Tuh 80 sampai 90% dari heart rate maksimal itu submaksimal itu. Oh, Menurut siapa ini? Sukadianto. Ya janganlah, tuh, jangan menurut Sukadianto tuh. Diketawain orang kan. San Indonesia pakai Sukadianto. Pakai pompa loh tuh. oh baik, Dok. Nah, kalau di pompa gimana tuh? Di pembahasanmu ada itu. Di pembahasan. Coba di pembahasan. Halaman 88 tuh. 87, 88. Nah, ini tuh masalahnya tuh. Yang kamu masukkan itu berdasarkan performa maksimal. Iya. Halaman 87. Iya, Dok. Iya, Dok. Bukan berdasarkan heart rate maksimal. Iya, Dok. Oh, performa maksimal itu bisa jadi VO2 max gitu. Makanya coba nanti dilihat lagi di pompa. Pokoknya karena kamu pakai heart rate maksimal tuh, kamu harus berdasarkan heart rate maksimal. Ya. Kan kamu pakai heart rate maksimal tadi katanya. Iya. Nah, rujukannya harus pakai heart rate maksimal, jangan pakai performa maksimal, itu beda tuh. Ya. Nah, diperbaiki nanti. Ini krusial ini soal dari S3 keolahragaan nanti ketawain banyak orang ini. Siap, Dok. Terus nomor 2, radiasi FIR. Suhu tubuh setelah terapi suhu itu harus kamu tuliskan di situ tuh. Nah, itu ada. Diberikan dengan suhu 45 derajat selama 15 menit. Oh, tak ketagi kamu itu tulis tapi enggak tahu. Ayo, itu kan ada tuh 45 derajat, ya toh? Nah. Ya, yang KBI sampai 10 5 sampai 10 derajat selama 15 menit, ya toh? Iya. Nah, itu sudah ada gini kok tadi nggak bisa jawab. Ayo. Ya. Antaranya ragu, Dok. Angkanya antara 40 atau. Wah, yang tulis kamu ya harus kamu yang jawab. Terus itu kadar asam laktat dengan satuan mikromolar per liter yang diambil dari kapiler ataunya itu dihapus. Langsung kapiler ujung jari.
Tuh aku nanya tuh. Ini pakai etik enggak? Di Indonesia ya nggak ada etik, Dok. Kamu minta inform consent itu buat apa? Buat apa namanya, tujuan subjek penelitian aja, Dok. Buat orang Tuh. tua, ya, Dok. Aldo, Ya, Dok. daftarin aja gampang. Didaftarkan saja online kok sekarang. Justru pandemi ini memudahkan. Ya, Oh, nanti linknya kamu daftar ya. Itu untuk kamu kalau publikasi nanti biar gampang. Ya, daftar biarpun di ini sudah jadi tidak apa-apa, mintakan saja. Oke? Oh, baik, Dok. Sertifikat etiknya bisa dilampirkan di belakang. Jadi kuat kamu tuh nanti kalau ada orang nanya-nanya takut ya. Ya, Dok. Oke, halaman berikutnya halaman 66. Do tabel 3.1. Tabel 3.1 halaman 66. Tolong lengkapi dengan data akurasi dan presisi ya. Itu bisa lihat di alatnya tuh. Oh, Akurasinya berapa, presisinya berapa. Alatnya punya siapa tuh? alatnya punya lab SSC kemarin itu, Dok. Iya sudah, kamu datang ke lab lagi, lihat di alatnya itu tulisannya akurasi berapa, presisi berapa. Oh, Accuracy and precision. Ya, nanti precision. dilihat ada. Kalau nggak ada di alatnya, ada di ini, ada di kertasnya biasanya, di keterangannya ya. Oh, baik, Dok. Oke, dilengkapi ya tabel 66 itu. Halaman Iya, Dok. 66, tabel itu. Iya, Dok. Siap. Oke, sekarang bab selanjutnya ada bab 5. Apa sih? Halaman 74 tuh. Ya, Dok. Halaman 74, tabel 4.2. Sudah? Sudah. Halaman 74. Sudah, Dok. Oke. Ini kamu membandingkan ya rata dari asam laktat, betul? Antar kelompok setiap waktu, betul ya? Ya. Nah, sekarang Aldo bandingkan untuk waktu pretest. Ya. Ya. Untuk waktu post-test itu untuk apa? Pretest itu dibandingkan untuk apa? Kadar laktatnya dibandingkan untuk apa? Untuk mengetahui berapa jarak kadar laktat normal ke setelah latihan. Untuk membuktikan bahwa kondisi sebelum yang pretest ya, kondisi sebelum berolahraga, sebelum latihan fisik itu kadar asam laktatnya homogen. Ya, itu data pretest. Yang data post-test itu untuk apa dibandingkan?
post test 1 ke Ya, kenapa dibandingkan post-test 1? dibandingkan dengan pretest melihat Enggak. Post-test 1 itu loh dibandingkan antar kelompok itu untuk apa? kelompok ini Dok, apa antara kontrol CWI dan FIR gitu. Sebelum terapi suhu adalah sama atau homogen. Jadi post-test 1 itu tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa kondisi sebelum terapi suhu semuanya sama. Itu tuh. Dan ada dannya untuk membuktikan efek dari latihan fisik yang diberikan adalah sama. Jadi kamu kalau bilang ini latihannya submaksimal semuanya berarti ya sama submaksimal semua. Gitu loh. Paham ya, Du? Paham, Dok. Oke. Nah, sekarang post test 2 itu untuk apa dibandingkan? Melihat perbandingan pemulihan metode pemulihan yang lebih baik antara terapi suhu panas dan terapi suhu dingin gitu. Antar kelompok. Melihat yang post test 2 itu yang kamu teliti. Iya. Kalau tabel 4.2 itu untuk uji homogenitas, ya, maka post test 2 itu tidak perlu. Kan uji homogenitas itu untuk sebelum perlakuan. Nah, post test 2 itu kan setelah perlakuan. Tidak perlu tuh ada. Nanti itu dimunculkan pada waktu uji di belakang. Oh, baik. Yang post test 2 dihapus saja menurut saya. Ya, baik. Iya, Dok, siap. Terus, sorry, kelewatan tabel 4.1 Do yang jadi kamu kendalikan itu berat badan dan tinggi badan atau BMI? BMI, Dok, dari keseluruhan. Kalau BMI ya yang diuji di sini BMI. Supaya kamu nggak mengulang melakukan analisis mendingan di bab 4 ya. Iya, Dok. Itu BMI-nya kamu ganti berat badan dan tinggi badan saja. Yang di bab 4 tadi loh. Variabel kendali berat badan dan tinggi badan. Wes enak, kamu nggak usah ganti lagi. Nggak usah analisis lagi. Jadi variabel kendalinya berat badan dan tinggi badan, bukan BMI, ya. Siap, Dok. Ada kamu ganti lagi. Sekarang halaman 75, gambar grafik. Sorry ya, banyak ini Nggak apa-apa, Dok. Saya juga. Nanti ujian tertutupnya kewalahan, ya mendingan sekarang gitu. Iya. Biar nanti waktu tutup sudah pengesahan saja. Itu lihat gambar 5.2. Rata asam laktat. Asam laktat itu tulisannya salah ya. Oh iya. Terus sekarang kamu lihat Ya. Ya. Dari pretest ke post-test 1 itu subjeknya melakukan apa? Dari pretest subjek melakukan latihan submaksimal. Nah, sekarang saya nanya, Aldo bisa menjamin enggak kalau efek latihan submaksimalnya sama? Bahwa sama-sama dikasih latihan submaksimal. Ya, karena sesuai rata-rata denyut nadinya, ya seharusnya sama, Dok. Nah, sekarang kamu lihat itu gambarnya. Kita lihat gambarnya aja. Ya. Di post test 1 itu. Ya.
Yang hijau, merah, dan biru ketemu di satu titik atau titik yang ketinggiannya berbeda? Berbeda. Beda. Kalau berbeda itu artinya sama atau berbeda? Oh, intinya. Nah, ini persoalan tuh. Karena apa? Karena ternyata ya, walaupun kamu sudah berusaha untuk memberikan latihan itu sama, ternyata grafiknya menunjukkan ya kadar asam laktat setelah latihan itu berbeda. Iya kan? Yang hijau itu apa? FIR lebih tinggi. Padahal kan ini belum diapa-apakan toh. Belum dikasih FIR toh. Belum dikasih CWI toh. Tapi kok bisa nih asam laktatnya berbeda? Mestinya kan tetap sama. Oh nah, iya. Nah, ini tuh kalau kamu ditanya, ini harus muncul di dalam pembahasan tuh. Ya. Jadi perbedaan kadar asam laktat ditulis. Perbedaan kadar asam laktat setelah latihan sebelum terapi suhu diberikan ditemukan berbeda meskipun ditemukan berbeda gitu aja, ditemukan berbeda meskipun tidak bermakna kurung buka P sama dengan 0,226 kurung tutup dikarenakan variasi distribusi serabut otot yang tidak dikendalikan. Nah, tadi kan di awal kamu mengasumsikan sama, ya dok. Ternyata kan setelah dilakukan penelitian hasilnya asam laktatnya tidak sama. Mungkin ada yang serabut otot merahnya lebih banyak, tapi ada juga serabut otot putihnya lebih banyak, sehingga hasilnya tidak ketemu di satu titik ya kayak begini. Paham ya dok? Paham. Sehingga ini analisisnya bukan karena latihan yang kamu berikan, tapi karena distribusi serabut ototnya memang berbeda. Paham ya, Dok? Nah, nanti ini di pembahasan ditambahkan lagi. Tulis. Iya, Dok. Ya, kamu tulis yang di pembahasan itu. Sekarang halaman 76. Coba lihat. Nah, gambarnya kamu lihat sekarang. Iya. Yang post test 1 ngumpul di satu titik enggak? 1. Gambar ya. 5.3. Iya, Dok. Post berbeda. Test ada yang merah sama biru ngumpul di satu titik. Mendekati hampir kumpul di satu titik. Ngumpul kan ya. Iya. Nah, yang betul itu kayak gitu mestinya tuh. Yang betul itu mestinya gitu. Oh, iya. Nah, kenapa kok yang glukosa bisa ngumpul di satu titik? Sedangkan yang asam laktat tidak ngumpul di satu titik. Karena sudah dikendalikan glukosanya dengan nutrisinya. Karena glukosa tidak dipengaruhi oleh distribusi serabut otot. Oh iya. Itu sebabnya bisa ngumpul di satu titik. Nah, itu tuh. Nanti waktu ujian tertutup, saya tanya itu tuh.
Ya, itu nanti kamu tulis di bahasan itu ya. Iya dok. Nah, jadi efek dari tidak mengendalikan tipe serabut otot distribusinya itu asam laktatnya bisa berbeda, tapi glukosanya enggak berbeda. Jadi Iya. kalau saya tanya apa buktinya latihanmu berhasil? Kalau ya untuk yang tadi itu dok, latihan saya pas karena dari segi durasinya itu hampir sama dan dari segi Gini, jawabnya, ya jawabnya dok. itu gini. Latihan yang diberikan menyebabkan kadar asam laktat meningkat dan kadar glukosa darah turun. Ya, Itu, aduh, paham ya? Nah, jadi efeknya sama pada glukosa karena tidak dipengaruhi oleh distribusi serabut otot. oh iya dok. Tapi efeknya bisa berbeda pada asam laktat karena dipengaruhi distribusi serabut otot. Jadi kedepannya berarti sarannya apa nanti? Pada penelitian berikutnya? Kalau yang glukosa tadi itu apa tidak dipengaruhi karena kita kontrol nutrisinya dok? Jadi mungkin ngumpul di satu titik Nah ini. itu. Jadi di saran itu, satu, kendalikan distribusi serabut otot, Ya. dua, dikendalikan nutrisinya. Ya, Iya. di saran muncul itu tuh. Apa? Apa? Oke tuh halaman 78. Sorry. Bukan. Sorry. Bentar. Oke. Sip. Sekarang halaman 87, diskusi. Siap dok. Oke. Itu ya Do 87 pompa 1994 ya. Nanti diperbaiki, dicari yang heart rate maksimal ya. Oh iya dok. Terus halaman 88 tuh. Paling bawah. Pada penelitian ini menggunakan aktivitas submaksimal, yaitu latihan dengan beban tinggi. Berapa tingginya tuh? Tingginya berapa? Ada kan datanya? Beban yang dipakai berapa persen dari berat badan?
Kemarin itu Nanti ditulis sendiri ya, ya. supaya orang itu percaya dengan penelitianmu. Jangan tinggi, rendah, jangan. Oke, langsung ke implikasi hasil penelitian. 112. Iya, Bro. Dapat diperoleh beberapa kesimpulan. 1. Radiasi FIR dapat sebagai metode pemulihan asam laktat. Ya, sudah terbukti. Jadi kan Sudah. nomor 1 dan nomor 2 tidak diteliti toh. Nah, tinggal nomor 3. Nah, nomor 3 ini kesimpulannya adalah dapat digunakan sebagai metode penulisan asam laktat dan glukosa darah secara aktivitas fisik. Iya, Bro. Tapi bagus yang mana tuh? Belum kamu tulis. Oh. Iya. Ditulis. Bagus yang mana? Kalau di secara data yang bagus, asam laktat bagus untuk ini, metode FIR bagus untuk asam laktat gitu tuh. Tapi kalau Terus? yang metode CWI tidak bagus untuk asam laktat, melainkan Pokoknya itu ditulis tuh ya. ya. Melengkapi itu. Melengkapi di implikasi itu ya. Oke. Ya, oke, bagus. Tapi di sini untuk penelitian saya ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan, loh. Yang mana? Antara, yang mana yang tidak signifikan? Iya, yang ini, yang variabel apa? Variabel apa tuh? Pada variabel bebas par infrared dan CWI pada asam laktat. Nah, ini persoalan tuh. Iya, persoalannya adalah karena kamu membandingkan nilai mutlak di akhir. Tapi enggak apa-apa tuh. Gini tuh. Daripada kamu nanti ujianmu tertunda, lebih baik kamu maju aja apa adanya begini. Ya. Tetap kamu tulis bahwa FIR baik untuk pemulihan asam laktat, tapi kurang baik untuk kadar glukosa darah. CWI lebih baik untuk pemulihan kadar glukosa darah, tapi kurang baik untuk asam laktat. Tulis gitu aja. Nah, nanti kalau ada yang pada waktu ujian tertutup, saya usulkan seharusnya tuh yang kamu bandingkan itu bukan nilai absolutnya, bukan nilai mutlaknya yang di post test 2 itu bukan. Yang seharusnya kamu bandingkan itu adalah deltanya tuh. Perubahan dari post test 2 dikurangi post test 1. Mestinya itu yang dibandingkan. Nah, kalau itu dianalisis, saya kok yakin kalau itu signifikan. Delta antar kelompok ya? Iya, delta antar kelompok. Itu. Tapi daripada nanti saya sampaikan di kelayaan, ya. Nanti kamu nggak ujian tertutup. Lama nanti. Kan butuh waktu untuk analisis, ya toh? Mendingan nanti saya sampaikan di tertutup. Ya, baik. Biar nanti paling tidak kan kalau sudah tertutup kan sudah bebas SPP ya, tuh. Betul ya? Belum dong. Belum. Mas? Masih. Terbuka dulu, Kak. Wes, kamu milih mana? Kamu lama di nunggu ujian tertutup atau lama di nunggu ujian terbuka? Saya masih punya waktu sampai Juli, Dok. Kalau untuk ujian terbuka. Ya. Oh ya, kalau menurut aku sih ini biar langsung kan nanti apa namanya
perbaikannya kan perbaikan tulisan-tulisan saja tuh. Iya, Dok. Nggak sampai analisisnya tuh. Nanti analisisnya pada waktu tertutup aja ya. Oh, baik, Dok. Baik. Itu pun juga kalau disetujui promotor loh. Jadi kalau promotor nanti ya sudah enggak apa-apa, nggak usah pakai delta ya sudah enggak apa-apa. Tapi kalau saya kok yakin, kalau saya loh ya, Iya. yakin kalau yang diberikan deltanya itu beda. Terus yakin saya lihat gambarnya aja, oh ya berbeda, ini jelas ini. Kalau saya lihat, ya. Tapi terserah Aldo sih, terserah Iya. promotor juga. Ini Makanya kalau saya kelayan ini kita nggak usah munculkan analisis deltanya, nggak usah dimunculkan. Nanti baik. aja waktu tertutup saya munculkan analisis deltanya. Oke? Oh, baik, Dok. Oke, sekarang sebentar tadi kelewatan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya satu aja tuh ya. Iya, Dok. Kesimpulannya ini satu. Itu pun tidak signifikan, Dok. Duh, jangan, enggak gitu. Kesimpulannya enggak begitu dong. Iya, Keliru kalau kesimpulannya gitu. Ya. Jadi kesimpulannya adalah begini. Radiasi FIR dan terapi CWI ya. Keduanya dapat digunakan untuk memperbaiki pemulihan setelah beraktivitas fisik. Titik. Lalu kamu lanjut. FIR. Ya. Memulihkan kadar asam laktat ya lebih baik, sedangkan CWI memulihkan kadar glukosa darah lebih baik. Nah, gitu. Tuh, itu kesimpulannya begitu. Oh, ya. Iya, Dok. Iya, wis. Nah. Jadi sepertinya saya mungkin nggak apa-apa, Dok. Memang harus mencari deltanya, Dok. Ya, nanti insya Allah. Boleh. Kalau kamu mau coba deltanya dianalisis dulu, lalu nanti kita lihat. Kalau saya kok yakin. Jadi kalau kamu deltanya nanti signifikan, wah kamu bisa gagah berani ngomong bahwa ini yang baik gitu. Ya. Oke, aduh. Saya rasa cukup ya. Ini ya, sudah. Mohon maaf. Tinggal ini masih banyak sedikit ya. Masih banyak terus ini saya harus ngisi ini ya, Do ya. Apa itu namanya suratnya ini ya? Iya, Dok. Oh, kalau misalnya ini gimana ya? Aduh, bisa nggak ngambil ke rumah atau ngambil ke FK begitu? Bisa, Dok. Insya Allah bisa. Ambil ke rumah aja ya. Nanti saya kasih apa itu namanya alamat rumah ya. Oh iya, Dok. Saya insya Allah pacar kembang tahu, Kok. Kok tahu? Pernah. Loh, kok tahu saya? Pernah dulu ini beli sepatu futsal gitu di situ. Dekat rumah dokter. Iya, wis. Kapan Aldo mau ngambil kapan? Kapan misalnya dokter ada waktu di rumah nanti gitu. Bisa kapanpun sih, asal malam. Oh ya. Gitu ya, Dok. Atau nanti malam kalau nggak hujan gitu. Sore habis maghrib gitu loh, Dok. Oh. Baik, Dok. Ya. Kan kalau sore kadang hujan ya, kalau pas nggak hujan aja, Dok. Oh, siap, Dok. Ya. Nanti pokoknya nanti kalau kamu ke rumah, pas saya nggak ada ya nanti dititipkan orang rumah, nggak apa-apa ya, Dok. Nggak apa-apa, Dok. Ya, kan sudah saya sampaikan revisinya ya. Iya, Dok. Oke, Dok. Selamat ya. Ya, mudah-mudahan sukses. Terima kasih banyak sebelumnya. Ini masih banyak
yang salah saya dok. Jadi Oh, saya biasa kadang nanti sampai ujian terbuka ya masih ada revisi. siap dok, nggak apa-apa dok. Ini Oke. iya dok. Ya dulu ya, aduh. Saya Iya live dok. ya. Iya dok. Waalaikumsalam Assalamualaikum dok. warahmatullahi. Buset.